Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ramzi Rahman, Magister Ilmu Komputer UPI PTK Padang, PP 22132-1016. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membedah jurnal penulisnya Randy Nur Cahyo dan Muhammad Iqbal dengan judul Pengenalan Emosi Pembicara Menggunakan Convolutional Neural Network. Pengenalan emosi pembicara adalah tindakan untuk mencoba mengenali emosi manusia saat berbicara. Ini memanfaatkan fakta bahwa suara seringkali mencerminkan emosi berdasarkan intonasi yang dikeluarkan. Pengenalan suara telah berevolusi menjadi komponen penting dalam berinteraksi dengan mesin. Mesin telah mampu mengenali suara menggunakan sistem Human Computer Interaction atau disingkat dengan HCI. Beberapa aplikasi yang sudah menerapkan sistem tersebut seperti call center dan onboard pada sistem mengemudi kendaraan. Meskipun begitu, sistem HCI ini masih perlu ditingkatkan karena belum mampu mencapai pengenalan emosi dengan baik. Model emosi dapat dikategorikan seperti marah, bosan, jijik, ketakutan, kegembiraan, netral, dan kesedihan. Dan model penting lainnya adalah model emosi ruang dimensi seperti gairah, kekuatan, dan potensi. Suara manusia itu bersifat analog. Parameter yang dibawa oleh sinyal analog dari data audio adalah frekuensi, amplitudo, dan waktu. Parameter tersebut dapat dijadikan fitur untuk pembayaran model deep learning. Salah satu algoritma deep learning adalah Convolutional Neural Network. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan CNN untuk mempelajari data sinyal suara agar mampu mengenali jenis emosi yang terdapat pada suara manusia. Pada penelitian ini, pengumpulan data bersumber dari Surrey Audiovisual Express Emotion atau disingkat dengan SAVE. Merupakan sumber terbuka untuk basis data suara yang dibuat oleh Universitas Surrey, United Kingdom, khusus untuk pengenalan emosi pada suara. Pada penelitian ini akan mencoba basis data SAVE untuk deep learning menggunakan algoritma CNN. Pada gambar ini terlihat jumlah label data untuk kelas netral itu tidak seimbang. Oleh karena itu, dataset perlu dilakukan processing data agar model tidak mengalami overfitting. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah augmentasi data. Dalam analisis data adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah data dengan menambah salinan yang sedikit dimodifikasi dari data yang sudah ada. Pada penelitian ini, augmentasi data audio menggunakan bantuan dari library Python, yaitu Librosa, yang dapat melakukan pengolahan sinyal dari data audio. Data audio tidak dapat dipahami oleh model secara langsung, sehingga perlu mengubahnya menjadi format yang dapat dimengerti untuk digunakan melalui ekstrak fitur. Dalam penelitian ini menggunakan 5 fitur, yakni Zero Crossing Rate, yaitu tingkat perubahan tanda sinyal selama durasi frame tertentu. Digunakan untuk klasifikasi karakter suara antar frame. Yang kedua ada Chroma STFT. Chroma STFT nilai chroma dari satu audio pada dasarnya mewakili intensitas 12 nada, khususnya dalam mempelajari musik. Yang ketiga, MFCC. Fungsi MFCC memproses seluruh data ucapan dalam satu byte. Yang keempat, ada RMS, Root Mean Square, yaitu sebagai matriks dari efektivitas model.
Dan yang terakhir ada Mel spektrogram. Ini digunakan untuk menyediakan model dengan informasi suara yang mirip dengan apa yang akan dirasakan manusia. Bentuk gelombang audio mentah dilewatkan melalui bank filter untuk mendapatkan spektrogram Mel. Seperti yang saya sebutkan tadi, penelitian ini menggunakan CNN untuk klasifikasi. CNN biasanya digunakan untuk pengenalan pola dan memberikan klasifikasi data yang lebih baik. Proses latih dan proses evaluasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui performance dari model terhadap hiperparameter. Hiperparameter yang digunakan pada penelitian ini berupa learning rate, momentum, epoch, dan fully connected layer. Metrik yang digunakan pada penelitian ini adalah precision recall dan juga F1 score dengan rumus precisionnya itu nomor 2, recall nomor 3, dan F1 nomor 4. Seperti yang tertera pada slide. Perhitungan F1 score, precision, dan recall berdasarkan TP, FN, FP, dan TP yang didapat dari tabel confusion matrix. Penjelasannya, TP itu adalah true positif, yaitu jumlah prediksi yang benar di kelas positif. Kemudian false negatif, FN, memiliki makna jumlah prediksi yang salah di kelas negatif. Terus false positif, FP, adalah jumlah prediksi yang salah di kelas positif. Sedangkan untuk tipe true negatif, TN, memiliki arti jumlah prediksi yang benar di kelas negatif. Berdasarkan hasil prediksi model dengan data tes pada tabel, dapat dilihat bahwa model lebih akurat dalam memprediksi disgust atau jijik, sad atau sedih, dan surprise atau terkejut. Hal tersebut dikarenakan file audio emosi ini berbeda dengan file audio lainnya dalam banyak hal seperti nada, kecepatan, dan tekanan intonasi. Selain itu, alasan rendahnya akurasi dari model ketika menggunakan data tes karena model mengalami overfitting yang disebabkan beberapa hal seperti data latih tidak sejenis, sehingga model cenderung menghafal kondisi data latih yang menyebabkan model tidak dapat memprediksi data tes dan berbeda dengan data latih. Pada penelitian ini, dataset yang digunakan untuk data latih menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini bisa dibuktikan bahwa setelah dicoba dengan data audio menggunakan bahasa Indonesia, hasilnya model dapat memprediksi dengan tepat untuk kelas Angry karena memang kelas tersebut cukup baik F1 skornya. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model CNN dengan metode deep learning setelah mempelajari dataset SAVE mampu mengenali emosi dari suara, namun belum cukup baik. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya kelas emosi pada dataset sehingga membuat model akan cenderung memprediksi kelas yang labelnya lebih banyak. Kurangnya heterogenitas dari dataset yang membuat karakter kelas emosi lebih berbeda dari yang lainnya sehingga menyulitkan model untuk memprediksi. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal internasional. Penulisnya Majid Mirbot dan Mariam Sor. Kita juga akan mencoba membedah jurnal ini. Pembentukan retakan permukaan dalam berbagai material dapat menyebabkan fragmentasi dan kehancuran. Oleh karena itu, pendeteksian pada hal ini sangat penting, terutama di area sensitif untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan. Misalnya,
lebih dari 600.000 jembatan di Amerika Serikat memiliki superstruktur beton dengan permukaan aus yang dilewati oleh ribuan kendaraan setiap hari. Jadi pemantauan kesehatan jembatan itu menjadi sangat penting. Pemeriksaan oleh mata manusia memakan waktu dan rawan kesalahan, serta tidak dapat dilakukan terus-menerus. Selain itu, mata manusia tidak dapat mendeteksi perubahan kecil dan hanya dapat merespon perubahan nyata yang besar. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggunakan metode berbeda untuk memeriksa struktur, seperti misalnya Chan dan lain-lainnya. Bahannya menggunakan 5.691 gambar permukaan beton yang retak dan tidak retak yang diambil menggunakan kamera digital Nikon 16 megapiksel. Gambar termasuk geladak jembatan dari Laboratorium Kesehatan Material dan Struktural dari Sistem Universitas Negeri Utah. Dalam penelitian ini menggunakan metode campuran visi komputer dan teknik pemrosesan gambar, terus jaringan saraf multilayer, pembelajaran mesin yang diawasi, metode matematika, statistik, dan pengenalan pola. Komponen model yang diusulkan adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan database yang cocok untuk menguji dan validasi model yang diusulkan, yang memiliki 2 folder terpisah yang berisi gambar permukaan retak dan permukaan yang tidak retak. Kemudian mengubah semua gambar set dari warna skala abu-abu dan meningkatkan resolusinya menggunakan alat pemrosesan seperti MATLAB. Alasan kenapa penggunaan citra grayscale adalah untuk mempermudah analisis, mengurangi noise pada citra, menggunakan kode pemrograman sederhana untuk mereduksi citra. Komponen selanjutnya yaitu persiapan neural network dan input dataset. Tujuan neural network dari penelitian ini adalah pengenalan pola dapat dilatih untuk mengklasifikasikan input sesuai kelas target. Data target untuk jaringan pengenalan pola terdiri dari semua nilai 0 kecuali 1 dalam elemen I, di mana I adalah kelas yang akan diwakilinya. Arsitektur neural network yang digunakan dalam penelitian ini adalah multilayer perceptron dengan 18 hidden layer dan 2 output crack atau non-crack. Komponen selanjutnya, ekstrak fitur gambar di folder crack atau non-crack. Fitur gambar diekstraksi menggunakan HOG. Fungsi ini adalah descriptor fitur yang digunakan dalam visi komputer dan pemrosesan gambar untuk mendeteksi objek. Teknik ini menghitung kemunculan orientasi gradien di bagian gambar yang dilokalkan. Komponen selanjutnya yaitu melatih JST untuk mengenali pola retakan dari permukaan yang tidak retak. Dalam studi ini menggunakan jaringan saraf feed forward yang dilatih menggunakan fungsi pelatihan berbeda yang memperbarui nilai bobot dan bias yang melatih algoritma seperti SCG untuk mempelajari deteksi retakan permukaan. Ini adalah proses menggunakan algoritma SGC. Proses ini diimplementasikan sebagai algoritma dalam JST yang diusulkan menggunakan toolbox MATLAB. Ini adalah status pelatihan setelah pelatihan JST berdasarkan teknik SCG. Seperti yang dibahas sebelumnya, algoritma HOG terutama digunakan untuk deteksi wajah. Namun demikian, dalam penelitian ini diterapkan pada pola retak permukaan beton. Hasil perbandingan penggunaan HOG pada 2 faset pengenalan pola wajah dan pengenalan pola retak ditunjukkan pada tabel ini. Simpulannya, dalam jurnal ini menggunakan data sesuai dengan yang disediakan oleh Universitas Utah. Untuk jaringan saraf feed forward multilayer menggunakan metode SCG dan HOG. Dalam penelitian ini mengusulkan pendekatan baru untuk pengenalan dan deteksi pola retakan permukaan. Meskipun permukaan tidak memiliki pola tertentu, sistem akan mampu mendeteksi secara akurat. Jadi, sistem cerdas dirancang untuk mendeteksi retakan permukaan untuk kontrol cerdas. Jadi, bila disimpulkan untuk kedua jurnal nasional yang membahas tentang pengenalan emosi melalui suara, itu bisa menggunakan neural network. Dan yang kedua itu
melihat keretakan sebuah beton itu bisa juga menggunakan neural network. Jadi neural network ini sangat berguna untuk berbagai kasus yang mempermudah pekerjaan manusia. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.